rekan media yang kami hormati, terima kasih telah meliput persidangan pada hari ini, dan kami juga berterima kasih karena media telah mengawal kasus ini sejak dari proses penyidikan di Polda Sulut, bahkan pada saat sidang pra-peradilan, dan masih tetap setia sampai hari ini mendengarkan putusan dari majelis hakim. Terkait dengan putusan majelis hakim yang dibacakan baru-baru ini, ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Namun sebelumnya kami jelaskan bahwa saya selaku advokat pengacara dari Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia atau LAKRI, dan saya ditugaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk mendampingi dan mengawal kasus ini, dan pada hari ini adalah merupakan suatu puncak dari tugas kami, dan kami merasa bersyukur ya. Mengenai terkait dengan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, tentu kami menyatakan dengan tegas bahwa kami pihak korban dan kuasa hukum menyatakan menghormati putusan dari majelis hakim, serta kami juga mengapresiasi kinerja atau kerja keras dari majelis hakim dan jaksa penuntut umum, sehingga persidangan telah berjalan dengan baik, sehingga terungkap fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah. Dan kita sudah mendengar tadi bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah hukuman 4 tahun. Hukuman 4 tahun ini merupakan pidana maksimal di dalam pasal 378 KUHP yang lama, yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Dan kami, kuasa hukum serta korban, menyatakan terima kasih kepada majelis hakim karena perjuangan kami, perjuangan dari klien kami yang merupakan warga negara asing, warga negara Filipina, yang dipertimbangkan juga oleh majelis hakim bahwa klien kami jauh-jauh dari Filipina untuk datang mencari keadilan di Indonesia. Dan kita sudah dengar bersama bahwa korban selaku pencari keadilan benar-benar mendapatkan keadilan di lembaga peradilan sebagaimana sudah dibacakan dalam putusan tadi. Mengenai kerugian dari pihak korban, sekalipun terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 4 tahun, bukan berarti terdakwa tidak lagi bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Kami selaku penasihat hukum, selaku kuasa hukum, memastikan bahwa kerugian korban akan kami tuntut melalui jalur hukum yang lain, yaitu dengan mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata. Dan juga kami perlu jelaskan bahwa ada satu perkara yang saat ini sementara berproses di Polda Sulut, yaitu perkara tindak pidana pencucian uang, yang juga terdakwa selaku calon tersangka, karena kami dapat informasi tidak lama lagi akan menggelar perkara. Nah, dalam tindak pidana pencucian uang, terdakwa terancam hukuman juga yang lebih tinggi, dan juga harta benda yang ada pada terdakwa yang diperoleh selama dia mendapatkan uang dari hasil penipuan terancam juga akan disita. Oleh karena itu, kami selaku kuasa hukum
akan berjuang kembali untuk mendapatkan atau mengembalikan kerugian dari terdakwa. Dan satu hal lagi yang kami perlu sampaikan bahwa kasus ini membuktikan bahwa sistem hukum di Indonesia masih berjalan pada koridor yang ada. Karena hukum yang dijalankan di Indonesia tidak saja ditegakkan kepada warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku bagi warga negara asing yang mengalami korban kejahatan di wilayah Republik Indonesia. First of all, thank you God for always being with me throughout this case. And of course, hindi ko magagawa ang lahat kung walang taong tumutulong sa akin from the start. The police, investigator, and the JAXA, especially our JAXA, who was there always. And also the Hakim, I'm so thankful for them that I realized with myself that there is the law. The law in Indonesia ay hindi pala magtulong na walang kapalit. Walang kapalit na hinihingi at ngayon ay nadesisyonan nila na ganito ang mapataw kay John, 4 na taon. Okay sa akin. So happy for that decision. And of course, my lawyer, Patingor, and Pa Johnson, and also with my Lakri, Pak Jeff, and also with my, especially with my interpreter, who is with me every day, every minute of the day, that helping me because it's too hard for me. You know, the speaking I don't understand. So my case, I always trust with them all, so that it will end. And even though it's 2 years now, but you know, maligaya pa rin ako sa desisyon na binigay sa akin ng JAXA at ng Hakim. So Lord, please, in the second step of my money laundering, help me. So this is also the people who is with me. I'm asking the help for them, the cousins, and also the media that always there, to fight with me, to see what happened of the case. So I'm so thankful and grateful, especially to God. And that's all. Thank you. Ya, sangat berterima kasih banyak pada pihak pengacara, pada teman-teman media yang selalu menjaga DP kasus di sini. Terima kasih banyak pada Hakim, dia menyatakan yang mana orang luar yang membuat kasus di luar negeri nyadak pandang bulu, tetap keadilan yang dia diminta dia dapat sekarang. Terima kasih banyak pada rekan-rekan media yang selalu menjaga DP kasus. Ya, mohon izin Bu, nilai kerugian berapa ditegaskan lagi dari korban? 5,4 ya. Untuk perkara tindak pidana penipuan, alhamdulillah sudah sampai pada keputusan sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama. Tuntutan kami selaku jaksa penuntut umum konform dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, yang pada intinya menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda 200 juta dan subsidiar selama 4 bulan. Kami juga mengapresiasi bahwa terhadap putusan ini terdakwa melalui penasihat hukumnya tadi sudah menyatakan menerima. Jadi untuk selanjutnya perkara telah bertukar tetap dan insyaallah dalam waktu dekat akan dilaksanakan eksekusi. Nama Pak Jaksa. Waludin. Terdakwa Freddy Junior Ibu Gramis merasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan tersebut. 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda senilai 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan dan pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa
untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pengelaman kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan. 3. Penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat, yakni mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 27 dikembalikan kepada penyidik melalui jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka Freddy Junior. 6. Memenangkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000 rupiah.